Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buriski dengan NIM B1B1222038. Di video ini saya akan melakukan presentasi dengan materi pelatihan dan pengembangan karyawan yang berada di salah satu buku Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SEMSI. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan memiliki tugas jangka panjang yang berbeda yang membantu karyawan dengan mengambil tanggung jawab yang lebih penting di kemudian hari. Penyusunan program penting bagi masyarakat, namun juga bagi organisasi dan hubungan antar manusia dalam organisasi. Bagaimanapun juga, metode paling sederhana untuk meningkatkan aktivitas dalam bekerja adalah dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan secara hierarki pada sumber daya manusia. Selain pengeluaran untuk biaya persiapan dan perbaikan, organisasi perlu membayar biaya yang dikeluarkan, ketidakhadiran, pekerjaan yang buruk, proses yang tertunda, dan perputaran pekerjaan. Sebagai ciri dari proses pelatihan dan pengembangan, divisi tenaga kerja dan pengawas harus mengevaluasi kebutuhan, tujuan atau sasaran program, isi dan standar pembelajaran. Program pelatihan membingkai cara-cara yang harus diikuti sebelum persiapan pelatihan pengembangan dimulai. Berikutnya, penilaian dan identifikasi kebutuhan. Untuk menyimpulkan cara menangani penggunaan nilai dalam organisasi, perlu membedakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi kebutuhan menganalisis isu-isu masalah yang terjadi dan kesulitan yang dihadapi organisasi saat ini. Kemudian, pada saat itu, para eksekutif mengenali masalah dan kesulitan yang dapat diatasi melalui pelatihan dan pengembangan jangka panjang. Penawaran tenaga kerja dan pelatihan harus siap menciptakan ide baru, menawarkan, dan terus mengembangkan hal-hal baru. Latihan juga dapat digunakan ketika tingkat kecelakaan atau pemborosan tinggi, kepercayaan dan inspirasi rendah, atau masalah fungsional lainnya yang perlu dianalisis. Selanjutnya, sasaran-sasaran latihan dan pengembangan. Setelah menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perlu juga diungkap tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini mencerminkan cara-cara perilaku serta kondisi yang diinginkan, serta bertindak sesuai norma-norma yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program secara individu. Berikutnya, isi program. Program tidak terpaku pada bukti yang dapat dikenali dari persiapan kebutuhan dan tujuan. Program mungkin terlihat untuk menunjukkan kemampuan tertentu, memberikan informasi yang diperlukan, atau mengubah mentalitas. Apapun substansinya, program harus membahas masalah organisasi dan anggota. Ketika tujuan hierarkis diberhentikan, upaya persiapan dan peningkatan menjadi sia-sia. Anggota perlu mensurvei substansi program apakah sesuai dengan kebutuhan mereka, atau apakah inspirasi mereka untuk mengikuti program itu rendah atau tinggi. Agar konten program menarik, standar pembelajaran harus diperhatikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Meskipun banyak pembelajaran dan pengalaman yang berkembang telah diselesaikan, hanya sedikit yang memiliki kesadaran yang signifikan tentang interaksi tersebut. Masalah utama adalah bahwa pengalaman pendidikan tidak dapat hanya melihat hasil yang dapat diperkirakan sesuai nalar. Ada beberapa aturan pembelajaran yang dapat digunakan sebagai panduan tentang pendekatan terbaik untuk belajar bagi karyawan. Standar tersebut adalah program yang bersifat partisipatif, aplikatif, monoton, dan adaptif, serta memberikan masukan bagi kemajuan peserta didik. Semakin terpenuhi standar ini, semakin layak pelatihan tersebut. Selain itu, rencana program juga harus mengetahui perbedaan individu, mengingat pada dasarnya pekerja memiliki berbagai kapasitas, atribut, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.